PT atau singkatan dari perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang dilindungi oleh hukum, yang modalnya terdiri atas dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila ia memiliki saham terbesar di antara pemilik saham lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang dibentuk atas perjanjian melakukan kegiatan usaha, dengan modal utama adalah saham atau yang disebut juga dengan persekutuan modal. Adapun pengertian PT menurut para ahli, di sini saya membawa dua definisi. Yang pertama yaitu menurut Sujono Dirjosiswono. Menurutnya, pengertian PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang disebut dengan saham dan dengan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua yaitu menurut HMN Purwosucipto. Menurutnya, PT adalah persekutuan dari badan hukum, di mana badan hukum ini tidak disebut dengan persekutuan, melainkan dengan perseroan, karena modal dasar dari badan hukum ini adalah dari sero atau dari saham pemiliknya. Syirkah menurut makna syariat adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum syirkah adalah zaiz atau mubah, sebagaimana sabda Nabi, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satu berkhianat, aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni. Syirkah dalam sistem kapitalis adalah akad atau kontrak antara dua orang atau lebih di mana mereka terikat suatu andil pada suatu kegiatan usaha atau bisnis dengan cara menyertakan sejumlah dana atau pekerjaan dengan tujuan berbagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, baik berupa laba maupun Pendirian PT harus dengan menggunakan akta resmi yang harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk mendapat izin dari Menteri Kehakiman harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. PT tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. 3. Paling sedikit modal yang ditetapkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas. Pembagian wewenang dalam PT. Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Para pemegang saham adalah para pendiri PT untuk pertama kalinya. Para pemegang saham melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan. Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga perusahaan memiliki harta kekayaan sendiri. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Musamah dalam PT. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, PT tidak sah dalam pandangan Islam. Alasannya yang pertama adalah tidak terdapat ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk melakukan usaha. Dalam PT hanya ada penggabungan
berasal dari satu pihak saja, bukan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Dan yang kedua ada pertanggungjawaban keuangan yang bersifat terbatas. Artinya, jika PT rugi, para pemilik hak tak dapat menuntut para perusahaan sedikit pun, berapapun modal yang telah mereka setorkan. Dan para pemilik hak hanya mendapatkan aset perusahaan yang tersisa.